Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 0,74% ke angka 6.462. Di video ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham Witton dan BBTN yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini saham Witton ditutup naik 4% ke harga 650. Bandar dan asing terlihat melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Witton masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten terdekat di harga 670. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saham BBTN. Hari ini BBTN juga ditutup naik 1% lebih ke harga 2.630. Pada perdagangan hari ini, bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi, sedangkan asing masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat kenaikan BBTN hanya akan berlangsung sementara. Jadi waspada adanya profit taking dalam beberapa hari ke depan. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Medco. Medco pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 910. Bisa kita perhatikan di grafik, 2 hari terakhir ini Medco telah naik lumayan tinggi. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Medco saat ini berada dekat garis resisten berikutnya di harga 930. Yang jika kita perhatikan telah beberapa kali gagal ditembus oleh Medco dalam 1 bulan terakhir ini. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Dan asing 3 hari terakhir ini telah mulai masuk mengakumulasi sahamnya dengan jumlah kecil. Dari data yang ada, Medco masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dan mencoba melewati resisten di harga 930. Jika terkonfirmasi resisten di harga 930 ini telah terlewati, baru terkonfirmasi Medco akan mulai uptrend untuk jangka pendek dan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 1030. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham ini hari ini, bisa tunggu saham ini berhasil break dari resisten di harga 930 baru mulai entry. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham Elsa. Elsa pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 410. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah Elsa berhasil rebound dari garis support di EMA 150, saham ini telah mulai naik lumayan tajam. Dan saat ini bisa kita lihat berada tepat di garis resisten di harga 410. Garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar hari ini. Sedangkan asing masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada saya melihat Elsa masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham hari ini, bisa entry besok apabila terkonfirmasi Elsa berhasil break dari resisten di harga 410. Dan boleh take profit di sekitar harga 440.
di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang mau entry bisa entry di harga 410 sampai 414 dan take profit di sekitar harga 440 apabila Elsa terlihat adanya perbalikan arah saat mendekati atau menyentuh harga 440. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham Indi. Indi pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 1720. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Indi masih downtrend. Dan kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa saham ini telah mulai rebound atau garis downtrendnya telah patah. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways dan berpeluang untuk perpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 4% ini. Sedangkan asing terlihat hanya melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang ada saya melihat Indi masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 1800. Tapi selama resisten ini belum berhasil terlewati, Indi lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya. Jadi untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu Indi telah berhasil break dari resisten di harga 1800 mulai entry. Karena apabila resisten di harga 1800 ini terlewati, baru terkonfirmasi garis downtrend Indi telah patah. Dan akan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 2000. Di sekitar daerah sini. Jadi saat ini sebaiknya amati dulu saham Indi. Jangan entry dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM. BJTM pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 685. Jika kita perhatikan grafik ini, bisa kita lihat 2 hari terakhir ini BJTM terlihat masih gagal naik di atas garis resisten di EMA 150. Dan hari ini candle putihnya telah naik di atas garis EMA 150. Tapi kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa resisten di EMA 150 telah terlewati. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini asing terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada saya melihat kenaikan BJTM hanya akan berlangsung sementara. Dan untuk teman-teman mau entry membeli saham ini bisa entry apabila besok BJTM masih melanjutkan kenaikannya. Jadi sebaiknya tunggu konfirmasi bahwa BJTM berhasil break dari resisten di EMA 150 baru mulai entry. Dan sudah boleh take profit apabila BJTM gagal naik melewati harga 720 yang sekaligus merupakan resisten berikutnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. ERA hari ini ditutup naik tinggi 6% lebih ke harga 1585. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini ERA masih sangat downtrend. Jadi sama seperti saham Indi, kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa garis downtrendnya telah patah. Bisa kita lihat, pada saat ini juga terbentuk candle putih. Besoknya juga mulai menunjukkan penurunan, di sini juga sama. Jadi kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa saham ini mulai untuk rebound atau mulai uptrend. Jadi kita mesti tunggu konfirmasi pada perdagangan besok hari. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 6% ini. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini telah terlihat mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, ERA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten di harga 1700. Sekitar daerah sini.
Tapi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, saran saya sebaiknya tunggu era berhasil naik di atas garis resisten di harga 1700 baru mulai entry. Karena bila terkonfirmasi resisten di harga 1700 ini terlewati, baru terlihat garis downtrendnya telah patah. Karena apabila masih belum berhasil naik di atas ini, era masih berpeluang untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi saat ini amati dulu saham era. Tapi untuk teman-teman yang mau melakukan trading jangka pendek, ya boleh entry dan take profit apabila era gagal menembus harga 1700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.